welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan sharing ke kalian terkait beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara UKPPG Prajabatan, juga beberapa alternatif solusi yang bisa kalian berikan kepada penguji. Nah, disclaimer aja, pertanyaan-pertanyaan yang akan aku bagikan atau sharing bersama kalian ini berdasarkan pengalaman aku, juga beberapa pengalaman teman-teman aku yang baru saja melaksanakan wawancara UKPPG Prajabatan. Jadi bisa saja pertanyaannya sama persis dengan yang aku berikan ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik tergantung bagaimana jawaban kita nantinya kepada para penguji. Namun secara garis besar pertanyaan ini kerap kali muncul di setiap peserta wawancara UKPPG Prajabatan. Nah, pertanyaan yang pertama, aku ingat banget, ini juga pertanyaan yang pertama kali buat aku. Waktu itu ditanyakan oleh guru pamong yang waktu itu menguji aku. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara mengimplementasikan nilai Pancasila di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, begitu ya. Nah, waktu itu aku langsung menjawab pengalaman aku ketika mengajar, bagaimana aku memasukkan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran yang aku laksanakan gitu ya. Nah, aku langsung spesifik sama satu contoh. Jadi aku langsung mengambil contoh studi kasus yang sudah aku tulis. Nah, pada proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa nilai profil pelajar Pancasila yang aku masukkan. Aku sebutkan satu persatu, kemudian implementasinya bagaimana. Misalkan ada profil pelajar Pancasila kreatif. Nah, implementasi dalam pembelajarannya seperti apa? Nah, aku langsung spesifik seperti itu. Langsung aku berikan contoh konkret pengalaman aku. Selain dalam pembelajaran, aku juga mengaitkan dengan kegiatan di luar pembelajaran. Seperti kegiatan P5, atau kalau di Surabaya itu ada SAS. Nah, di situ kan masuk juga tuh nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatannya peserta didik. Nah, mungkin dari jawaban yang kita berikan akan ada pertanyaan lanjutan dari penguji ya. Misalkan dalam proses pembelajaran tadi yang aku berikan, aku bilang ada nilai gotong royong gitu ya. Nah, akan ada pertanyaan lanjutan, mungkin gotong royongnya itu diaplikasikan seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, apakah sebelumnya anak-anak itu tidak pernah melaksanakan kegiatan yang gotong royong. Nah, jadi akan ada pertanyaan lanjutan dari jawaban yang kita berikan. Sehingga sebisa mungkin kalian berikan jawaban sesuai dengan pengalaman kalian agar kalian tidak perlu berpikir lebih panjang untuk menjawab pertanyaan berikutnya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya pertanyaannya terkait bagaimana Anda merefleksikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, ketika menjawab pertanyaan ini, aku kembalikan lagi membahas satu kasus aja, yaitu tentang studi kasus aku. Aku tidak mau mengungkit tentang video pembelajaran aku atau kegiatan mengajar aku yang lain yang belum aku sebutkan, agar otak aku itu hanya fokus sama satu case gitu loh. Tidak bercabang-cabang, ini yang mau aku jelasin ini yang mana, kegiatan pembelajaran aku yang ini, yang A atau yang B, karena takut pengujiku itu juga bingung ya. Ini yang tadi metodenya pakai ini, tapi sekarang udah ganti. Nah, aku tidak mau ada miskom, jadi aku hanya fokus sama satu case aja selama masih itu yang dibutuhkan. Kecuali nanti ada hal-hal lain, misalkan diminta untuk memberikan contoh lain, baru aku akan memberikan. Nah, ketika ditanya tentang merefleksikan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran ini, aku menjelaskan dari awal, sebelum aku merencanakan sebuah pembelajaran atau sebelum aku membuat perangkat pembelajaran, apa yang aku lakukan terlebih dahulu. Tentu aku menggunakan refleksi dari pembelajaran sebelumnya, bagaimana hasil mereka, bagaimana hasil observasi peserta didik. Aku juga membahas tentang tes diagnostik, karena sebelum kita membuat atau mendesain pembelajaran, kita kan harus tahu terlebih dahulu ya karakteristik dari peserta didik kita, juga kemampuan awal dari peserta didik kita. Intinya aku menjawabnya dengan runtut, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pelaksanaan pembelajaran dan juga evaluasi. Dan juga aku langsung menjawab setelah evaluasi itu hasil mereka atau perubahan sikap mereka itu seperti apa. Walaupun ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan selanjutnya dari penguji. Jadi ketika penguji mau bertanya tentang evaluasi ini, penguji itu udah bilang, ini sebenarnya sudah dijawab tadi sama mbaknya, sudah sedikit disinggung, tapi mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Nah, ketika ditanya tentang hasil evaluasi ini atau perubahan sikap apa yang dimiliki oleh peserta didik, aku anggap ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kita ditanyakan tentang perubahan sikap yang dialami oleh peserta didik setelah belajar dengan kita atau setelah kita melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Kalian bisa menjawab perubahan peserta didik secara hasil observasi gitu ya. Misal, kalian menggunakan strategi pembelajaran yang mengedepankan diskusi. Nah, mungkin perubahan sikap yang ada di situ adalah peserta didik mau untuk bergotong royong atau mau untuk bekerja bersama temannya, yang awalnya mereka selfish gitu ya, yang awalnya mereka
nggak mau kerja sama temennya, mau kerja sendiri aja karena aku bisa. Mungkin setelah ada strategi itu, perubahan sikapnya mungkin mereka mau untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan temannya. Nah, kalau aku kemarin, karena yang aku bahas itu tentang studi kasus aku, yang studi kasus aku itu juga PTK aku, jadi perubahan sikap ini langsung aku arahkan kepada hasil atau nilai peserta didik yang melampaui dari sebelumnya. Jadi aku juga menceritakan pada tahap pertama berapa peserta didik yang dibawa KKM, kemudian pada siklus berikutnya peserta didik yang sudah melampaui nilai KKM dan sampai akhir. Nah, kebetulan di PTK aku itu di akhir ada 3 peserta didik yang masih belum bisa mencapai nilai yang kita harapkan gitu ya. Jadi dari 3 peserta didik itu aku ditanya bagaimana solusinya dari 3 peserta didik ini, dan aku langsung menjelaskan bahwa ya aku mencoba untuk mendekati secara personal. Mungkin ketiga peserta didik ini memiliki kesulitan yang tidak dialami oleh peserta lain. Bagaimana ketiga peserta didik ini kok masih stuck di itu saja gitu ya, tidak bisa melampaui ambang batas nilai yang kita harapkan, padahal kita memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat mereka, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan TPEK atau pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, lagi-lagi ketika ditanyakan pertanyaan ini, pengujinya itu mengkaitkan dengan kasus yang aku angkat di awal. Karena kasus yang aku bahas di awal itu, aku ada pengintegrasian teknologi yang berupa aplikasi TikTok dan juga lain-lainnya gitu ya. Jadi ditanya, nah tadi kan Mbak membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran nih. Nah, bagaimana Mbak bisa menentukan media tersebut, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Jadi aku kembali membahas kasus itu. Jadi selama wawancara itu aku hanya fokus pada case itu. Nah, itu membuat aku lebih konsentrasi ya dalam menjawab daripada harus melibatkan banyak pengalaman yang mungkin akan berbeda-beda. Sekali lagi, mending kalian fokus sama satu case aja, kecuali kalian diminta untuk memberikan contoh yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu aku memberikan jawaban terkait latar belakang peserta didikku dulu. Nah, ketika aku melakukan praktik pengalaman lapangan, waktu itu di SMP Negeri 1 Surabaya, peserta didiknya itu benar-benar peserta didik yang sangat dekat dengan teknologi. Dan juga sekolahnya memfasilitasi teknologi dengan sangat baik gitu ya. Otomatis dalam pembelajaran itu akan sangat memudahkan kita untuk menggunakan atau mengintegrasikan teknologi. Nah, aku jelaskanlah ketika pembelajaran teknologi itu digunakan sebagai apa saja. Kemudian kan aku ada menggunakan aplikasi TikTok. Nah, ditanya bagaimana kok aku bisa memilih TikTok sebagai aplikasi yang aku gunakan di ruang kelas. Nah, aku jawab dengan tes diagnostik yang memang sudah pernah aku lakukan sebelumnya, bahwa peserta didik yang aku ajari di kelas itu lebih tertarik dengan aplikasi TikTok, dan mereka bahkan banyak yang menjadi user di aplikasi TikTok tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya aku ditanya terkait assessment. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa membedakan ya, assessment of learning, assessment for learning, dan juga assessment as learning. Nah, waktu itu aku sebenarnya tidak ditanyakan definisi dari ketiga assessment tersebut. Aku hanya ditanya contoh pengaplikasiannya. Kalau assessment of learning itu pengaplikasiannya seperti apa, assessment for learning seperti apa, dan juga assessment as learning seperti apa. Nah, dari jawaban kita sekali lagi itu akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Waktu itu aku ada pertanyaan lanjutan ketika menjawab assessment ini, apakah assessmentku ini terintegrasi dengan teknologi seperti itu. Ya, aku menjawab saja kalau assessment for learning itu tidak terintegrasi dengan teknologi, akan tetapi kalau assessment of learning dan assessment as learning itu terintegrasi dengan teknologi. Kalau off learning itu sudah disediakan dari sekolah karena kita ada aplikasinya. Nah, kalau as learning ini kebetulan waktu itu aku memberikan contoh self assessment dan juga peer assessment. Nah, aku menjelaskan kalau peer assessment aku menggunakan Google Form sehingga peserta didik bisa saling menilai temannya menggunakan Google Form tersebut. Dan kalau self assessment aku biasanya menggunakan mentimeter.com. Jadi aku jelaskan kalau Mentimeter itu kenapa digunakan untuk self assessment, karena dia itu lebih, aku gunakannya ya lebih fokus pada narasi sehingga dia bisa menilai diri mereka sendiri atau melakukan refleksi pada diri mereka sendiri, maksudnya peserta didik gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya yang akan aku bahas. Sebenarnya banyak pertanyaan yang lain, tapi itu hanya pertanyaan perintilan dari pertanyaan yang secara general aku bahas dari tadi ini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini adalah bagaimana saya sebagai calon guru profesional mengembangkan diri saya. Nah, waktu itu aku sebelum menjawab bagaimana langkah aku menceritakan dulu latar belakang atau keadaan yang aku alami. Yang pertama, kegiatan aku full, kegiatan mulai dari kuliah sampai praktik itu kan full banget ya, apalagi kita banyak tugas. Nah, aku jelaskan itu. Nah, dari hal tersebut,
bagaimana solusi yang aku lakukan? Ya, aku masih bisa mengembangkan diri dengan mengikuti webinar. Meskipun tidak hadir langsung ke tempat, aku masih bisa dari sela-sela waktu itu aku mengikuti webinar. Nah, selain itu, aku juga melakukan sharing, misal dengan guru pamong, kemudian rekan sejawat. Nah, kan kita sering bertemu gitu, kita sering berkomunikasi. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik, apalagi guru pamong kita memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan kita, pengetahuan juga yang lebih banyak gitu ya, yang lebih tinggi dari kita. Kemudian rekan sejawat kita mungkin apa yang aku alami tidak dialami dengan rekan sejawat kita, atau mungkin pengalaman dari teman kita belum kita alami. Jadi kita bisa saling sharing untuk menemukan solusi terbaik ketika ada permasalahan seperti itu. Nah, dari jawaban aku tadi, aku ditanya lebih lanjut gitu ya, apa hasil diskusi atau hasil sharing yang paling bermakna atau yang aku terapkan langsung di ruang kelas gitu ya. Nah, aku bilang waktu itu dengan guru pamong aku sharing tentang budaya positif di kelas. Nah, ini tidak aku dapatkan di PPG Prajabatan karena ini adalah materi di guru penggerak. Tapi guru pamong saya sangat baik gitu ya untuk memberikan materi-materi guru penggerak. Jadi aku langsung memberikan contoh penerapan budaya positif di ruang kelas yang aku lakukan seperti apa. Kemudian waktu itu hasil sharing aku juga ada terkait segitiga restitusi. Nah, aku juga menjelaskan itu gimana aku tetap menerapkan itu untuk peserta didik aku. Jadi, itu kayak implementasi dari apa yang kita pelajari gitu loh. Nah, sebelumnya kan aku juga bilang tuh tentang mengikuti webinar. Itu aku juga ditanya, webinar seperti apa yang sering diikuti? Aku bilang kalau webinar yang aku ikuti itu biasanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena itu adalah hal yang baru banget buat aku dan aku sangat menyukai pembelajaran berdiferensiasi gitu. Terus ditanya, apakah diimplementasikan hasil dari webinar itu? Oh, tentu aku kembali lagi menjawab terkait case yang aku bahas di awal atau proses pembelajaran yang pernah aku alami gitu ya. Bagaimana aku menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi aku langsung menjelaskan contoh konkretnya, misal diferensiasi produk. Lalu aku langsung bilang waktu itu elemennya apa. Karena aku bahasa Inggris ya. Elemennya adalah listening dan speaking. Nah, diferensiasi produknya seperti apa? Nah, aku langsung memberikan contoh-contoh konkret di situ. Kalau teman-teman aku yang lain, karena mungkin berbeda penguji dan juga pertanyaannya akan bervariasi ya, tergantung dari jawaban kita juga. Jadi ada yang ditanya tentang teori gitu ya, misalkan kita mungkin temanku itu membahas tentang proses pembelajaran yang dia lakukan, nah itu ditanya, kamu ini pakai teorinya siapa? Atau asesmen yang digunakan, kamu asesmennya pakai teorinya siapa gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian menyiapkan hal-hal yang sekiranya akan ditanyakan, tapi secara general, pertanyaan-pertanyaan yang aku bahas tadi serta alternatif jawaban itu bisa kalian jadikan referensi ya ketika kalian akan mengikuti wawancara UK PPG Prajabatan. Oke teman-teman, itu aja video dari aku terkait pertanyaan di wawancara UK PPG Prajabatan. Semoga kalian yang mau mengikuti wawancara UK PPG Prajabatan diberikan kelancaran dan juga hasil yang maksimal. See you next video.